Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriani. Saya adalah mahasiswi dari kampus IAIN Palangkaraya atau Institut Agama Negeri Islam Palangkaraya. Di sini saya mengambil program studi ekonomi syariah dan di sini pun saya masih menduduki semester 4 di kelas E. Jadi video saya kali ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi pada pembahasan kali ini, tema yang diangkat adalah mengenai outlook perekonomian di Indonesia. Outlook perekonomian secara umum. Proses pemulihan ekonomi terus berlanjut yang disertai dengan stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga. Dalam tahun 2007, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih sesuai dengan perakiraan semula, yaitu 6% atau pada kisaran 5,7% hingga 6,3%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh ekspektasi operasi keuangan pemerintah yang mengakibatkan defisit fiskal mencapai 1,5% dari PDB. Selain karena upaya-upaya perbaikan realisasi anggaran yang telah dilakukan sejak 2006, peningkatan defisit fiskal disebabkan adanya penambahan belanja yang cukup besar untuk pemberian subsidi dan penanggulangan bencana alam yang terjadi. Sementara itu, perkembangan beberapa indikator dan survei mengenai konsumsi swasta dan investasi belum menunjukkan tanda-tanda yang jelas akan penguat kedua komponen permintaan tersebut ke depan. Perekonomian terkini mengenai prospek pergeseran perekonomian global yang berlanjut pada tahun 2019 memberikan tantangan kepada upaya memperkuat kesinambungan pertumbuhan ekonomi dunia. Kebijakan perdagangan yang berorientasi domestik dan risiko geopolitik yang naik di beberapa negara memicu ketidakpastian pasar keuangan dunia dan menekan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019. Perkembangan ini berdampak kurang menguntungkan kepada perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan dan mempengaruhi jalur finansial sampai dengan triwulan pada tahun 2019. Di tengah tantangan global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tetap berdaya tahan, ditopang oleh pemerintah domestik serta stabilitas perekonomian dan sistem keuangan yang terjaga. Pada saat ini terdapat pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 dan telah merebak luas di dunia sejak awal tahun 2020, diperkirakan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2021 dan berlanjut dalam jangka menengah panjang, ditopang oleh kebijakan makroekonomi dan kebijakan struktural yang mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara kita akan membahas mengenai perekonomian di masa yang akan mendatang. Urusan ramal-meramal ekonomi bukan hal sepele ketika dunia didera krisis. Proyeksi ekonomi dari lembaga internasional, ekonomi, bahkan lembaga negara sekalipun menjadi berita yang banyak dibaca. Semakin penuh ketidakpastian, semakin ramalan ekonomi dinantikan. Kali ini ramalan yang paling dinantikan pasar di tengah tekanan pandemi virus corona adalah proyeksi ekonomi global atau biasa disebut dengan World Economy Outlook dari Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund. Ya, Dana Moneter Internasional memprediksikan penyebaran virus corona atau COVID-19 akan menjadi peristiwa resesi terparah sejak The Great Depression era 1930-an, hampir satu abad silam.
International Monetary Fund tidak menakut-nakuti. Data menunjukkan penduduk dunia yang terinfeksi mencapai lebih dari 2 juta jiwa dan korban meninggal sebanyak 134.632 pada minggu ini. Hampir seluruh sektor ekonomi di dunia lumpuh total. Maskapai hingga industri manufaktur mengurangi operasional, bahkan sebagian besar berhenti beroperasi. Negara-negara memberlakukan lockdown. Tidak terkecuali negara maju seperti Australia, Singapura, dan Jerman, masyarakatnya mengurung diri di rumah. Jelas ini bukan kabar baik, dan ramalan International Monetary Fund, organisasi internasional itu juga memperingatkan bahwa kontraksi dan pemulihan ekonomi dunia akan mengarah ke skenario terburuk dari yang diperkirakan jika virus corona bertahan lama atau kembali mencuat. International Monetary Fund memprediksikan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3% pada tahun ini. Prediksi tersebut berbanding terbalik dengan proyeksi ekspektasi sebesar 3% yang disampaikan pada Januari tahun 2020. Ekonomi global kemungkinan besar mengarah pada kemerosotan terbesar dalam hampir 1 abad terakhir. Untuk pertama kalinya sejak The Great Depression, baik negara maju dan negara berkembang berada dalam resesi. Ini diungkapkan oleh Kepala International Monetary Fund, yaitu Gita Govinath, pada tanggal 14 bulan April tahun 2020. Dia menilai krisis ini berbeda dari yang sebelumnya. Seperti dalam perang atau krisis politik, ada ketidakpastian yang berlanjut tentang durasi dan intensitas guncangan. Prediksi ini juga jauh lebih tinggi dari kontraksi ekonomi global sebesar 0,1% pada krisis keuangan pada tahun 2009. Negara maju seperti Australia dan Jepang diperkirakan terpuruk ekonominya hingga masing-masing kurang dari 5,9% dan kurang dari 5,2%. Salah satu yang terparah yaitu Italia, ekonominya diproyeksikan akan terjerembab hingga kurang dari 9,1%, menyusul Italia, teman satu benua Spanyol yang mungkin mengalami penurunan ekonomi hingga kurang 8%. Ekonomi Cina asal muasal virus COVID-19 tidak sampai minus. Menurut perkiraan International Monetary Fund, ekonomi negeri tirai bambu ini hanya akan tumbuh 1,2%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diprediksi hanya tumbuh 0,5%, sementara itu negara Asia lainnya seperti India diperkirakan masih tumbuh 1,9%. Namun Thailand akan mengalami kontraksi besar hingga minus 6,7%. Regional kawasan berkembang di Asia diproyeksi menjadi satu-satunya wilayah dengan tingkat pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 1,0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 pada kisaran 2,3%. Angka ini masuk ke dalam skenario berat ekonomi Indonesia. Sementara itu, skenario terberat yang mungkin terjadi terhadap ekonomi tanah air adalah pertumbuhan minus 0,4%. Namun, Sri Mulyani mengkhawatirkan efek sampingnya. Dia memperkirakan ada kenaikan jumlah warga miskin di Indonesia pada tahun ini, yang jumlahnya bisa mencapai 1,1 juta orang. Untuk skenario berat dan 3,78 juta orang pada skenario sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah akan mati-matian mendorong jaminan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat. Dengan adanya hal seperti ini, maka pemerintah harus melakukan pemerataan perekonomian yang ada demi kesejahteraan masyarakat sendiri.